selamat. Sallallahu ala Wilujeng sumbing ahlan wa sahlan bihudurikum wa bikudumikum. Alhamdulillah urang sadaya Kiai Haji Raden Muhammad Hariri AAMA parantos dugi di ieu paten-paten Ustaz Jailani. Pada beliau waqfan wa mahallan falyatafaddal alaihi masykura. Shallu ala nabi Muhammad. Ilahi nas'alu bil ismil a'ram wajahil Mustafa farij alaina bismillah wa maulana mutadayna wa nahmadu ala na'amatihi ya ilahi nas'alu bil ismil وجاه المصطفى فرج علينا بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه بنا يا إلهي.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa Sadaqallahul azim wa sadaqal nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah sana jaza ka pamirsa Ustaz Jayani anu parantos maoskeun ayat suci Al-Qur'an, mudah-mudahan khusus kanggo anjeunna umum kanggo urang anu ngadangkunana dalilna kalam ilahi rabbi mugia janten pambih-pambih ka iman urang sadaya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadanya Allah wa iyyakum ajmain, ngincak kana acara inti nyaeta Tabligh Islamiyah dina raraga memperingati diisrokeun sareng dimirajkeun Nabi urang sadaya. Insyaallah badai dipedal ku guru urang sadaya, murabi urang sadaya nyaeta pengarsa Kiai Haji Raden Muhammad Hariri AAMA. Kamandena waktan wa mahallan falyatafaddal alaihi mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala nurin ladzi arja as-samaa ya fawza man salla alaihi wa sallam. Sallu ala nurin ladzi arja as-samaa ya fawza man salla alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi
Nabi Muhammad. Bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aminnya bisa. A'udzu billahi bismillahi walhamdulillahi hamdan katsira. وسبحنا سبحان الذي بعبده قد أسرى ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله ليريه من آياته الكبرى. أشهد أن لا إله إلا الله كان على كل شيء قديرا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب البشرى الذي كانت حسناته لا تحصى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وورثته أهل الصدق والتقى. Amma ba'du. Kumaha darama. Sampurasun. Punten. Kampung Cilegon RT 3. Maaf. Kampung Cilegon. Kecil Kampung Cilegong RT 13 RW 3 Desa Cilegong, Jatiluhur, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang saya hormati, permisi saya nyontek ya. Jadi jangan salahin saya. Kalau salah sebut ini tulisannya bagus banget. Yang nulis pasti orang pinter. Ya, Dokter B Galinter baru tulisannya. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Endang atau yang mewakili Bapak Edi Sukandi Lurah Cilegong, Bapak Harun, Bapak RW. Mantap. Pak RT ada? Ada Pak RT. Pak RT dan jajaran KRT-an, Pak RW dan jajaran Kenapa? Hari kamu kenapa? Biasa aja keles. Pak RT dan jajaran Pak RW dan jajaran yang bentes ya, biar tidak kalah cetot. Yang saya hormati Bapak Haji Kosim, Bapak Haji Uji, Bapak Haji Njang, dan Bapak Ustadz Ibad. Ibad. Nah saya tadi kan benar.
Ustaz Ibad. Kamu mah menirecok. Siapa lagi ini? Nggak ada lagi. Saya lihat hadir bersama kita dari Bapak TNI dan Bapak Kepolisian, luar biasa. Tepuk tangan untuk Indonesia yang hebat. Dan seluruh pemuda, keren, dari pemuda jemput saya dari pintu tol, menjaga saya, mengawal saya dari serangan ibu-ibu anarkis. Majelis Ta'lim Al-Ikhlas. Iya benar, Bu, itu sabu. Kita memang orang Sunda, tapi harus belajar cerdas. Kalau bahasa Sunda, baca dengan gaya Sunda. Baca bahasa Inggris dengan gaya bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab dengan gaya bahasa Arab. Belajar cerdas. Kan gak enak bahasa Inggris ngomong lagam Sunda. How are you? Are you okay? Bagus. Kalau bahasa Arab dengan bahasa Arab. Jangan seperti kejadian orang Cileunca. Purwakarta ada Cileunca. Iya, saya ini orang Bandung, tapi saya ngambil ilmunya di Purwakarta, Pak. Saya ngambil ilmunya di Purwakarta, Pak. Izin, Pak. Di Cileunca sama di Cikulus. Makanya saya cinta kepada Purwakarta, apalagi sama kamu. Ya. Di Cileunca ada orang naik haji. Hotelnya hotel bintang 5 paling depan, area Zamzam Tower. Itu lampunya, Bu, bukan ceklak ceklik, tapi diputer. Kalau diputer ke kanan berai, kalau diputer ke kiri meredup. Kan hal baru bagi orang Cimauk ya. Dia mau matiin lampu karena serap, mau bobo, susah dipencetan. Karena memang bukan buat dipencet, tapi dipui. Akhirnya dia minta tolong kepada petugas hotel. Cuma nggak bisa bahasa Arab, jeung teuing kumaha ngagero. Buka pantopas aya lewat Arab. Tadi Arab. Ini orang yang dipanggil nengok bukan karena ngerti, tapi karena digerok saja. Lalu dia bertanya, ayu syaifik, maksudnya ayah naon. Dia tetap nggak ngerti, dia terpikir untuk mengungkapkan keinginan saja. Ya, dewek hayang es. Bu, saya amatnya, saya harap cuma kelapanan dewek. Ini orang nggak paham, orang Arab. Akhirnya dia berusaha pakai bahasa Arab. Dia mikir, aha, aku ada edit. Oh ide, lampu cahaya di samping rumah dia ada musola namanya An-Nur. Oh cahaya itu nur. Oh pariman lampu, parihan lampu. Arab nur, innalillahi wa inna ilaihi. Maksudnya cahaya parihan. Anda coba balik lagi ya. Ini majelis taklim yang ngadainnya. Santai aja ngajinya, santai ya, jangan terlalu tegang lah. Kayak keting tegang. Majelis Taklim Al-Ikhlas RW 3 Desa Cilegon. Ini saya tulisannya dari panitia ya. Di sini tulisannya tema menjadikan sholat sebagai hakikat, menggapai hakikat, sebagai hakikat menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin itu. Yang amin naik haji. Yang amin umroh berkali-kali. Yang amin lancar rezeki. Yang amin usahanya gede batik. Yang amin yang jomblo wiwi dapat suami. Yang amin yang jomblo lelaki dapat istri.
Yang amin semoga bila dia sakit segera sehat, yang sehat seterusnya sehat, yang aminnya bedas, yang aminnya kenceng, yang aminnya panjang, mudah-mudahan hutangnya lunas. Saya jadi curiga ini jangan-jangan tiung yang dipakai tilu kali deui mayar. Sudah lunas. Biasanya dari anu sok dikredit mengual jauh baju patayat, baju muslimat kayak gitu. Lunas. Alhamdulillah. Kayaknya lumayannya lunas nyekek salakir. Perjalanan dari Bandung ke sini alhamdulillah Allah kasih lancar. Dari turun rumah sampai masuk pintu tol, keluar pintu tol dijemput lancar juga alhamdulillah. Cuma tadi di Bandung sama Purwakartanya, saya di jalan tengok-tengok jendela kaca mobil. Saya duduknya di belakang bu, nggak suka duduk di depan. Sok ruas tinggal bujur. Banyak yang dibonceng sama laki-laki nongeng. Itu celananya kabatek kehandap, bajunya kabatek kaluhur, bangkulah cengcelengan. Tapi walaupun saya duduk di belakang tetap bu, ya Allah, Purwakarta sekarang beda sama Purwakarta dulu. Berkeliaran bujur di mana-mana. Saya sampai berdoa, Allahumma inni a'udzubika min hamazatil bujur. Lindungi hamba dari godaan bujur yang berkeliaran. Saya heran. Kebetulan saya tadi buka TikTok bu, keluar ada konten yang pakai backsound naha kunaon gelis, ya naha kunaon bangor, kunaon gitu. Siga nama ngarasa asa aing hade rupa terus bisa payu kasasaha untungnya jadi cilaka. Makanya kepada ibu-ibu yang tidak cantik bersyukurlah kepada Allah. Sabab lamun ibu-ibu gadelis maka bakal bangor. Oh ya. Tapi biarlah dunia menilai yang cantik yang mana. Bagi saya kalian jauh lebih cantik daripada artis-artis ibu kota yang tidak tahu pamer aurat kemana-mana dan hanya mendosakan setiap pasang mata yang melihat mereka. Kalian mungkin sudah nini hidup kalian mungkin sudah nini kulitnya tidak sekencang zaman kalian masih ABG. Kalian berbaju gombrang tidak seksi, tapi bagi saya kalian ini cantik luar biasa. Bahkan nini yang lempangnya sudah tidak ajeg lagi. Tepuk tangan buat Bu Haji Hapsoh dan Bu Haji Epong. Itu kalau jalan menuju majelis itu jalan sudah dihitung, kaki sudah diseret. Kalau ada tikotok bukan dilengkahkan, bunur deui. Nah geser seketika karena maju mundur. Berarti kalian sepakat itu cantik. Karena cantik yang sebenarnya, the most important about your beauty is not about the size of your nose and the color of your skin, but it's deeply from your heart. Nanya ke mendengar di artinya gitu. Telat mun tadi. Belikan deui. The most important about your beauty is not about the size of your nose and the color of your skin, it's deeply from your heart. Gelis nunyaan malain tina bentuk irung jeung warna kulit tapi bijil jero tina hate. Hidup nini. Hidup nini. Hidup kene. Ini maut almarhumah, aki-aki maut almarhum, banci kaleng maut aluminium. Barokah Rajab kita dikumpulkan, alhamdulillah. Sebagian ulama ahlul ma'arif mengatakan bahwa Rajab itu aksaranya tilu, biji, til.
Yang pertama ro, yang kedua iya jim iya ja. Yang pertama ro, yang kedua iya jim iya ba. Jim lu bener aku mun ada jim mun ada ja. Mundek jim mundek ja so atuh kompak. Yang pertama ro, yang kedua jim itu ja. Sok mau ja mau jim. Yang pertama ro, yang kedua. Sekarang kalian tahu pusingnya jadi bupati sih kan? Saya cuma ceramah di satu RW, hese menyatukan persepsi. Bagaimana kalau saya jadi presiden RI, saudara? Nanti saya mau mencalonkan jadi gubernur Jawa Barat tahun 1700. Kampanye di alam barzah. Saudara, pusing itu dah ini. Yang pertama ro, yang kedua baik jimlah. Yang ketiga dibaca rojab. Ahlul Ma'arif berkata ro artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jim atau ja dari Jabrail atau nama asli malaikat Jibril. Ba artinya buraq, kendaraan yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menempuh perjalanan Isra. Rajab ini istimewa, coy. Rajab ini spesial. Rajab ini memiliki makna besar. Dan Rajab ini secara historis juga membentuk karakter muslimin. Makanya kita harus jadi orang-orang yang kamu mau ngalau ngaji deh. Makanya ngaji jangan ngahul, jangan malau, harus polotokeun ka dieu. Sekarang saya mau ngajak jamaah baca sholawat. Sholawatnya sholawat Isra Mi'raj. Yang mau ngalap barokah sholawat Isra Mi'raj silahkan bikin air doa. Airnya di tempat masing-masing saja. Obat untuk segala penyakit, rahmat barokah untuk segala urusan. Banyak orang sakit berobat nggak sembuh-sembuh, mungkin wallahu a'lam karena dia nggak minta sembuh sama Allah. Barokah doa. Jangankan pakai dalil, nggak pakai dalil saja air putih jadi obat ini sudah diteliti. Ada seorang profesor dari Jepang, profesor hidrologi namanya Profesor Masaru Emoto. Yang buka handphone cek di Google saja, Profesor Masaru Emoto. Dia seorang pakar hidrologi dari Jepang. Dia meneliti tanpa dalil, dia meneliti air yang sudah didoakan, partikel terkecil dari air itu berubah menjadi kristal yang rapi, beraturan. Beda kalau belum didoakan, dia random acak-acakan. Saat diminum maka itu akan memperlancar metabolisme dalam tubuh, dan ini adalah hal terbesar dalam proses penyembuhan. Itu kalau nggak pakai dalil. Sekarang kalau pakai dalil, guys, Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa ini terkenal galak luar biasa. Kalau Nabi Harun lumuh. Kalau Nabi Harun lumuh. Makanya nggak kaget kalau ada ulama yang galak, yang tegas, ada juga ulama yang santuy. Nabi Musa itu tegas, kalau Nabi Harun itu santai. Sampai suatu saat Nabi Harun pernah dimarahi sama Nabi Musa, ditampar sama Nabi Musa. Wajahnya kosong sebelah. Makanya orang Cianjur ada istilah ajian semu gunting. Ajian semu guntingnya mau dicakok tutung sebelah sebutkeun. Itu wajah Nabi Harun tuh gosong sebelah, Bu. Nggak bisa diobatin sama yang lain, mesti Nabi Musa sendiri. Gimana caranya? Nabi Musa mendoakan air putih di sebuah wadah, lalu Nabi Harun cuci mukanya dengan air itu, sembuh seketika. Kejadian lain adalah ketika para sahabat pada tragedi perang Khandaq atau disebut juga perang Ahzab, mereka kesulitan, dehidrasi, kekurangan air. Rasulullah SAW mengeluarkan air dari sela-sela jemarinya. Mereka semua mendadak segar kembali, air putih, Bu.
Nabi Ismail alaihi salam, barokah air putih. Nabi Ismail tumbuh besar dengan sehat walaupun harus terdampar di sebuah lembah yang sangat terpencil dan jauh dari mana-mana. Kita menyebutnya air Zam-Zam. Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, saudari kandung dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau itu didatangi banyak sahabat karena mereka tahu ini adalah saudarinya Siti Aisyah. Ini orang dekat Rasulullah, Sayyidah Asma. Orang datang minta berkah kepada Sayyidah Asma. Apa kata Sayyidah Asma? Mengenai sakit-sakit yang diderita oleh masyarakat saat itu. Jadi kita mah salembur garering salarea minta obat sama Sayyidah Asma. Sayyidah Asma ini putrinya sahabat Abu Bakar, saudari dari Siti Aisyah. Lalu beliau mengeluarkan sebuah peti. Petinya dibuka, di dalamnya ada jubah. Ada apa? Beliau ambil jubahnya, beliau angkat. Lalu beliau berkata, hadihi jubbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadihi tahari eta jubbatu Rasulillah, jubahna junjuran alam habibina sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena buktos mantena yalbasuha ngangge karena ia acuk karena ia jubah wanahnu sarang ari abdi sadaya eta nagziluha nawasuh abdi sadaya. Nabi menggunakan jubah ini dipakai, bisa buat khutbah, bisa buat sholat jamaah, bisa buat dandanan saat majelis. Jubah ini milik beliau. Sekarang saya pegang. Kanat inda Aisyah, kanat buktos ia jubah inda Aisyah. Satu acara nama dipegang oleh Siti Aisyah setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta kubidat sehingga dibunuh kuno ma'akawasa wafat Siti Aisyah. Qabattuha, maka saya mengambil jubah ini dari Siti Aisyah. Aku simpan jubah ini. Karena yalbasuha, Nabi menggunakan jubah ini. Wa nahnu nagziluha, sedangkan kami mencuci mencelupkannya ke air. Lil mardo yustashfa biha, air putih yang sudah dicelup jubah Rasulullah diminum orang sakit, sembuh sakitnya. Masya Allah, banyak dalil. Jadi kalau masih ada orang yang gak percaya air putih didoain jadi obat, bejakeun cekurang ngaji deui sia. Lamun kagok terus jadi ustad eureun heula jadi ustadna pasantren deui. Saya ngomong ini bukan sombong, tapi saya ingin menjelaskan konstitusi fikih, Pak. Semua itu ada dalilnya. Ngomong nggak bisa asal. Jadi ustad itu berat, jadi mubalik itu tanggung jawabnya besar. Apa yang saya sampaikan harus saya tanggung jawab di akhirat. Kalau saya katakan benar itu benar, salah adalah salah. Saya salah menyampaikan, ini nanti masuk ancaman kitab Mirqatus Su'udi Tasdiq karya Syekh Nawawi Banten yang merupakan syarah dari kitab Sulam Taufik dari Yaman yang berbunyi man halala ma harramahullah wa harrama ma halalahullah faqad irtadda. Orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah atau orang yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, maka dia murtad. Bahaya, bahaya. Saya nggak bisa asal ngomong karena saya tahu diri, saya anak muda, ilmu saya juga tidak sebanyak Imam Syafi'i, ilmu saya sedikit. Akan tetapi kalaupun saya menyampaikan, saya buka kitab dulu, saya baca dulu. Takut salah ngomong, Pak, takut salah ngomong, Bu. Kalau asal ngomong jangan jadi ustadz, jadi tukang obat saja, riset dulu. Betul, betul, betul. Sok, bari mau ingin saya dua nih. Harulah dia ini. Kita kurang darah, kurang duit. Sekaligus ini air, mudah-mudahan barokahnya oleh-oleh ke rumah semua terbebas dari jeratan Bang Emo. Bila ada satu dua di antara kalian yang punya hutang ke Bang Emo, saya doain cepat lunas dan jangan nganyuk lagi, oke? Ya. Ya, bukan masalah punya duit buat bayarnya, bukan, ribanya yang ribet. Oke, siap, salawat Islamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man saraita lai. Ayo baca Quran. Terus pelamun baca. Yang keduanya nggak akan kaget. Kamu udah tahu. Jadi mau luas. Ya man saraita al-hayla musahiban jibril
مصاحبا جبريل بالمسجد الأقصى في تلك الليلة بالمسجد الأقصى في تلك الليلة يا حبيبي يا محمد يا صديقا بوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي يا مصطفى اللهم البركة والإسراء والمعراج بعبدك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في القول صمد يا حبيبي يا محمد يا صديقا في وادي يا أحمد يا ولي يا حبيبي في القول صمد يا صديق الله يا الله يا مرحبا بطيب الأفعال يا مرحبا يا حبيبي يا Zikir berjamaah masyarakat ibadah dalam salah satu sunnah ya habibi ya Muhammad ya sadiqan liulani ya Ahmad ya habib bersolawat bukan bernyanyi
Alhamdulillahirabbil ikuti Allahumma waj'al hadzal ma dawaan likulli da'in bihaqqi wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Alhamdulillah. Urusan sehat, urusan sembuh, urusan sakit nggak ada gengsi-gengsi. Serius masih hari tak mending sehat di ayunan, betul? Lanjut. Sesuai dengan tema request panitia. Panitia request temanya adalah menjadikan sholat sebagai hakikat menggapai ridho Allah. Benarkah dengan sholat seseorang bisa mendapat ridho Allah? Halo? Halo? Bagaimana ridho Allah bisa didapatkan? Saya mau cerita. Dimulai dari cerita, seorang anak berjalan menuju pintu surga. Di depan surga dia menghentikan langkahnya, lalu malaikat bertanya, apa gerangan yang membuat langkahmu terhenti? Si anak laki-laki ini, si pemuda ini balik bertanya kepada malaikat, aina abi wa aina ummi. Aina eta di mana abi ari bapak kaula, wa aina jeung eta di mana ummi ari indung kaula. Dia bertanya di mana keberadaan ayah ibunya. Lalu malaikat meminta anak ini, pemuda ini untuk segera masuk saja ke dalam surga, tak perlu bertanya siapa dan siapa. Tapi anak ini bersikeras mempertanyakan di mana bapak jeung mana. Masalahnya adalah di buku catatan malaikat Ridwan bapak dan ibunya tidak ada. Otomatis berarti bapak ibunya ada di neraka. Ada di catatan malaikat Malik. Anak ini bersedih memohon kepada Allah, menjerit merata mengenai nasib ayah dan ibunya. Malaikat menegaskan, sudahlah, engkau masuk surga saja. Urusan ibumu dan bapakmu di neraka itu keadilan Allah. Makamu masuk saja. Dia balik bertanya, sebentar, saya masuk surga kenapa? Lalu malaikat menjawab, karena Allah ridho kepadamu. Karena Allah ridho kepadamu. Pemuda ini kembali bertanya, kenapa Allah ridho kepadaku? Karena engkau ahli amal soleh. Pemuda ini bertanya lagi, kenapa saya ahli amal soleh? Karena amalmu pakai ilmu. Pemuda ini bertanya lagi, kenapa saya berilmu? Lalu malaikat menjawab, karena engkau berguru. Lalu dia bertanya lagi, kenapa aku punya guru? Karena malaikat menjawab, karena orang tuamu mengantarkanmu kepada guru. Pemuda ini kemudian tersenyum kecil dan memandang kepada malaikat dan berkata, lihat siapa yang berjasa dalam hidupku. Aku diridhoi Allah karena amal solehku, amal solehku karena ilmuku, ilmuku karena guruku, aku berguru karena diantar orang tuaku. Lihat siapa yang paling berjasa dalam hidupku. Kenapa aku dapat surga sedangkan bapak dan emak betul menang surga? Lalu malaikat menegaskan, api neraka harus ada kayu bakarnya. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Neraka Allah siapkan, apinya berkobar, kudu aya suluhnya. Pemuda ini memaksa kepada malaikat, kalau neraka memang harus aya suluhnya, neraka harus ada kayu bakarnya. Dan ternyata itu bapak dan ibu saya yang jadi kayu bakar kobaran api neraka. Biar saya menggantikan posisi bapak dan emak. Kekeh kudu terima aya suluhnya di neraka. Biar saya saja yang jadi kayu bakar neraka, menggantikan posisi orang tua saya. Mohon keluarkan orang tua saya dari neraka.
Malaikat memohon kepada Allah dan Allah mengijabah. Kata malaikat, bersiap-siap kalian. Allah perkenankan malaikat mari menjemput orang tuanya, diserahkan kepada malaikat Ridwan, dan dengan izin Allah orang tuanya dipersilakan masuk surga. Anaknya tertunduk bersiap menerima kenyataan dia harus masuk terbakar di neraka. Dengan tertunduk dia menerima kenyataan. Lalu malaikat berkata, buka matamu, angkat kepalamu dan berdirilah. Kalau kau memang cinta kepada orang tuamu, ikuti orang tuamu ke surga dan berbaktilah terus di sana bersama mereka. Masya anak soleh itu begitu. Jangan di dunia urusan suruh gantiin posisi emaknya di neraka aja anak soleh mau. Tapi kalau anak ente soleh, jangan sampai ngegantiin posisi di neraka. Inung nak keriut, nyebret panas, budak nak janjian jeung kabogo di alun-alun. Ini tuh si goblok tuh. Belok juga, mau balik. Ayah nu tidur ayah. Ibunya sedang demam. Eta budak nak ulin. Itu iswan. Kumaha lamun teh mah bisa kieu pindahkeun penyakit indungna ka budakna teh diheutekeun. Nah, yang saya mau garis bawahi adalah lihat kenapa Allah ridho, karena ini orang amal soleh. Kenapa amalnya bisa membuat Allah ridho padanya? Karena amalnya pakai ilmu. Sekarang ketahuan, sholat itu amal. Betul? Bisa nggak sholat mengundang ridho Allah? Bisa, karena sholat itu amal. Namun maaf, sholat atau amal yang mengundang ridho Allah mesti sholat yang pakai ilmu. Kalau cuma jungkelit jungkedang budak letiknya bisa. Makanya jelas ada teori atau definisinya. Sholat itu apa? As-sholatu af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir ay bitakbiratil ihrami ay bilafdi Allahu Akbar la biduniha wa muhtatamatun bitaslim ay bilafdi assalamu alaikum bisyara'itil makhsusati. Lucu sudah suri kenalan suri kami makan ceramah dia ada suri oh yang suri ini orang balikan diri. As-salatu lughatan ad-du'a'u wa salatu istilahan ay syar'iyyan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyara'itil makhsusati. Nah betul loba nu seueur aing. Nah bet sareurik naon? Aya naon? Allahu Akbar. Dijawab ya aing. As-salatu bahwanya salat lugotan cek bahasa eta ad-du'a kadar-kadar doa. Wa salatu dan bahwanya salat istilahan secara istilah ay syar'iyyan yakni menurut ilmu syara' aqwalun bacaan-bacaan wa af'alun dan gerakan-gerakan muftatahatun yang dimulai bitakbir dengan takbir wa muhtatamatun dan diakhiri bitaslim dengan baca salam bisyaraiti dengan banyak syarat al makhsusati yang ditentukan aya nama Allah Nusaria sabab bisa alif lam namis eta mah sebenarnya mah Allah nujorangan ece we pikiranana jeung daerah merukan ngomongkeun kukutan ece. Sebentar dai, kenapa saya baru dengar baca begitu dai? Karena saya pernah dengar ceramah yang lain bacanya nggak begitu, bacanya bisyaraito makhsusatin. Ini saya dapat dari Abah Adam Cipulus rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kata Abah, kalau syara'id itu ghair munsharif, ciri JR-na kujabar wa jurra bil fathati ma la yansharif malam yudhaf aw yaku ba'da al-radif, kata Imam Ibnu Malik dalam Alfiyah. Makanya dibacanya bisyara'ito, kalimat isim tanpa alif lam dikasih harap jar tapi tetap nggak ada tanwin.
Tapi kalau dikasih alif lam, goir munsolifnya kembali kepada 100 munsolif menerima tanwin. Namun dalam hal ini maksudnya adalah ketika diberi alif lam, dia tetap harus menghilangkan tanwin, kemudian bersambung dengan al maksusoh dengan sifat mausuf. Jadi bisyaraiti al maksusoti mun dihijikeun bisyara maksusoti. Diseri deh. Diseri manggalang memang deket karena HP. Video tapi entes bisa nih. Artinya dengan syarat-syarat yang ditentukan, orang nggak bisa sekedar bergerak-gerak dihitung sholat, nggak bisa. Kalau orang sholat nggak pakai ilmu, itu namanya bukan sholat, namanya apa? Sosolatan. Bu, kalau saya bilang begini, semua jamaah yang hadir nanti pulangnya dikasih sama panitia mobil hiji ewang. Keren tidak? Kumaha bu? Iya. Dikasihan mobilan hiji ewang. Lomba lari Agustusan, hadiahnya mobil, keren tidak? Lomba lari Agustusan, hadiahnya mobilan, keren tidak? Artinya apa? Mobil dan mobilan beda? Apa bedanya mobil? Mobilan? Sholat yang tidak pakai ilmu bukan sholat, tapi sosolatan. Maaf ya, saya ceramahnya teriak-teriak, nggak apa-apa. Ini cuma langgam aja. Soalnya kalau ceramah ngaplek lulus jamaah dulu. Ya udah, takut jamaah kurang suka saya kencang, saya slow ya. Jadi lamun jadi nggak apa-apa, mending lulus atau mending keras. Becer resep nu keras, resep nu lulus. Lamun lulus wae ente keras-keras di rumah ge. Astagfirullahaladzim, si Oco demi cowok nana. Oh, Oco lah pengaruhnya. Pengaruhnya dari orang. Umi lah, Umi muslimat, dicokok aja. Umi resep nyokok. Kenapa disebut sosolatan? Ya karena nggak bisa disebut sholat. Tapi kan gerakannya sama, bacaannya sama. Sebentar, ada yang punya warung di sini? Siapa? Ibu siapa namanya? Bu Haji siapa namanya? Ibu Haji Sipa. Bu Haji Sipa punya warung. Dagang apa bu? Sembako. Saya datang ke Bu Haji Sipa. Bu Haji, saya beli beras 2 ton. 2 kilo, 2 liter. Sebenarnya 2 liter. 20.000. 5 liter berapa? 100.000. Lalu saya keluarin uang. 100.000. Uangnya uang palsu. Sama Bu Haji Sipa kasih ke lampu ultraviolet, ternyata uang palsu. Gambarnya sama, bentuknya sama, warnanya sama, tulisannya sama, jumlah digit nolnya juga sama. Bu Haji Sipa tahu itu uang palsu, diterima atau tidak sama Bu Haji Sipa? Gak mau Bu Haji Sipa, rugi dong. Beras beneran dikasihin 5 liter, yang diterima duit palsu. Ditolak dong, ditolak. Gambarnya sama, ukurannya sama, tulisannya sama. Begitu pula sholat, gerakannya sama, bacaannya sama, hanya saja tidak pakai ilmu yang baik dan benar sesuai ajaran syariat. Maka sholat begitu bukan sholat tapi sosolatan. Kalau sholat palsu diterima tidak sama Allah? Nggak diterima. Jadi jangan kemudian engkau sibuk bertanya ini diterima oleh Allah dan Allah meridhoinya. Tanya dulu sah atau tidak sholatnya. Karena ada syarat seseorang mengerjakan sholat, tidak bisa asal. Jika budak letih kakara tobat, pemuda kakara insaf. Bahasa budak orang ayam cenah karek hijrah, saya hijrah di mana teuing. Lalu dia ngingkik menuju masjid. Sholatnya terlambat, di masjid sholatnya udah beres.
Sholat ke sorangan seta Pak Haji lalajo seta sholat sarokaat hudang sarokaat deui menang 2 hudang sarokaat deui menang 3 kepanang hudang Pak Haji lalajo si eta salat naon ini subuh loba-loba deui hudang deui 5 hudang deui 6 hudang deui 7 pas geus 7 kakara likum-likum ceuk Pak Haji ari lain siap ngaheulikeun sholat naon 7 rakaat. Bang anak kecil baru tobat dibentak Pak Haji kaget dong, nggak jawab dia langsung pergi meninggalkan masjid sambil ruas. Di tengah jalan ketemu temannya, dek kemana maneh? Dek sholat subuh. Di mana? Di masjid. Kela dewek nanya, naon sholat subuh na sabaraha rakaat? Atunya 2. Tong tulus ya ke masjid na aya Pak Haji dicarekan sama maneh. Nah habat dicarekan, maneh mamang 2 rakaat, aing mah 7 rakaat dicarekan ku maneh 2. Yang salah siapa? Atau si kabayan hayang dapat ikut calon mitoha cek mitoha pek maneh kabayan siapa boh kasih ikeun tapi kudu jadi imam sholat maghrib heula di teh siap abah gigik si kabayan hanya katajub jadi imam padahal teu disalin Allahu Akbar makmum dibuka Allah pas Fatihah ngadon ceuri da gote saya mah sorangan apa kata makmum? Masya Allah, ini orang soleh. Sholat saja sampai nangis. Beginilah si kabayan begitu kuat. Akhirnya si kabayan kabur, lompat di bangsalatan. Nah gajung dina jendela tajuk beratak lompat. Cek makmum, imam lari, mari kita ikuti. Beratak. Makmum kabeh bijil di tajuk hari takene tangkal ceringin rungkat badan ningang dara tajuk bilik dobrak tajuk rata jentane bubuk kadinang tangkal ceringin kumaha cek warga Masya Allah ternyata Kang Kabayan ini seorang wali bisa nyambak boy pakai nom. Ini kita nggak bisa mengatakan perilaku sholat seperti ini adalah perilaku sholat yang baik. Sholatmu bener memakai ilmu, coy. Sholatmu bener memakai aturan, coy. Dan sholat jangan disambung-sambungin sama akhlak juga, Bu. Ada orang komentarnya begini, lah dia sholatnya berjamaah di masjid tiap hari tapi akhlaknya buruk. Nggak usah sambung-sambung, ini urusan beda. Sholat ya sholat, akhlak ya akhlak. Beda, Bu, beda. Sekarang saya mau tanya, mana yang buruk? Rajin sholat akhlaknya jelek atau akhlaknya baik tapi tara sholat? Nggak ada yang baik pada dua pilihan ini. Nggak ada yang baik, buruk dua-duanya. Tapi sholatnya tetap bagus kalau dikerjakan, betul? Tapi akhlak baik tetap bagus. Urusan dia tidak sholat itu buruk, urusan berakhlak buruk itu buruk. Urusan mengerjakan sholat itu baik, urusan berakhlak mulia itu baik. Jangan dicampur, coy. Saus mager bakso, susu berkopi, coy. Ulah yang ngeunah bakso banyur we, gula burung, gelo juga. Sampai Sayyidina Ali ini ada orang curhat sama Sayyidina Ali, izin komandan, ada orang curhat sama Sayyidina Ali tentang ya Amirul Mukminin apa saya berhenti aja sholat ya? Kenapa? Berhenti sholat kenapa? Saya ini masih rajin maksiat saya tuh susah sekali meninggalkan maksiat. Sayyidina Ali enggak marah-marah terusnya orang siapa maksiat saya mau lari saya ke neraka, enggak begitu. Sayyidina Ali menjawabnya dengan indah, kata-katanya luar biasa. Dosa kamu, urusan kamu, tanggung jawab kamu. Sholatnya jangan ditinggalin, sholat aja terus. Jawabannya santai, enggak begini. Baik siap doa enggak begitu. Saya kencang begini ceramah Bu, kalau santai mah demoan. Banyak di jenderal. Surabi, iya. Pakai oncom. Mudah kan Surabi pegang dari kakinya. Saya lagi ceramah Bu, kalau ceramah ada gayanya. Ada Sayyidina Ali mah donai sholat mau disolat betul kan, urusan orang kan ditanggung jawab sorangan. Ini kenapa Sayyidina Ali kok jawabnya begini? Karena Sayyidina Ali beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar
mungkin dia banyak maksiat, mungkin dia tukang dosa, tapi dengan izin Allah dia rajin sholat. Sholatnya insya Allah akan membuat dia meninggalkan maksiatnya sedikit demi sedikit. Hampura ayat paribasa, hampura ima lain nuduh bener ya, hampura bisa nidi dasar ada izin bisa daya. Ada orang malam ajub-ajub, ibu ngerti nggak ajub-ajub? Nama batunya kelabing, nggak tahu juga ibu. Dugem ini murni ibu-ibu pengajian, jangan ngerti itu. Kayak main diskotik itu bu, musik cinta satu malam sambil mabok, beli yang mahal, Wishen KTI sampein bulonya baru, Wishen KTI sampein bulonya Martini, whisky, Jack Daniels, Johnny Walker, vodka, topi miring, Fish of Manson, Tikotok, AO. So, sambil mabok kanan kiri cewek seksi, pulang ke rumah jam 4 adzan subuh, dia wudhu, dia sholat subuh. Keren gak? Nggak keren juga sih, sholat subuhnya keren, cuman dugemnya nggak keren. Cuma baraya ini yang saya puji adalah dia masih sholat. Insya Allah dengan sholatnya nanti dia akan meninggalkan maksiatnya. Ini yang parah adalah orang berhenti sholat karena merasa masih kotor. Yang kotor yang harus mandi. Karena kata Sayyidina Ali, sholat 5 kali sehari itu seperti orang mandi 5 kali. Bujil mandi bersih lagi, bujil lagi, mandi lagi, bersih lagi, bujil lagi, mandi lagi, bersih lagi. Seperti kau punya sungai di depan rumah, lalu setiap bujil kamu ngojai di sana, gosok-gosok, bersih-bersih. Saya bu, waktu pandemi kemarin 2 tahun setengah saya lockdown. Lain laut daun, lockdown. Karena di kampung saya 13 staf tenaga pengajar di yayasan saya, 13 orang reaktif dan ada 5 orang positif. Dan bahkan di kecamatan saya beberapa orang meninggal. Bisa insya Allah mereka ahli surga. Saya lockdown 2 tahun setengah, nggak ceramah, ke mana-mana, nggak cendol. Saya badan besar bu, obesitas, berat badan saya di atas 1 kuintal, badannya gerah bawaannya. Makanya sehari saya mandi 5 kali bu. Mandi pagi, mandi sore, mandi wajib, mandi wajib, mandi wajib. Makanya alhamdulillah sebulan yang lalu istri saya melahirkan, barokah pandemi. Jangan itu sirah berpuasa itu, encan lebaran itu, jangan karena sirah. Makanya saya semangat diundang ceramah ke sini, semangat. Nah, jangan sirah. Saya rajin maksiat, makanya saya enggak sholat. Justru orang yang badannya kotor yang harus mandi, betul tidak? Nah, gitu. Dan sehebat-hebatnya sholat sehingga menjadi pembeda al-faslu ayil farqu bainal muslim wal kafir as-sholat. Maaf, kalau Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lain, kalau mereka tidak sholat, ya jelas mereka bukan muslim. Nah, orang ngaku Islam tapi tidak sholat. Makanya tahun 2010 saya main sinetron, bikin sinetron judulnya Islam KTP. Ada yang pernah nonton? Tayang di SCTV setahun penuh, tayang di SCTV dengan rating sinetron penonton terbanyak saat itu. Tapi begang kene hari tamat sih, can sepeda dulu lagi ya. Hari tamat karena nuang sebelah pak. Islam KTP artinya adalah ketika seseorang KTP-nya Islam tapi orangnya tidak Islami, bawa ke surga KTP-nya hukum. Dalam mana mau ke surga iya. Makanya dengan izin Allah, Isra Mi'raj mengingatkan kita kembali bahwa Allah telah menganugerahkan kita sholat 5 waktu. Halo. Saya punya nazoman qasidah saya dapat dari Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Yahya Jakarta. Saya ambil nazoman ini dari beliau. Ini keren banget. Ibu-ibu rekam
gak Bu, dengerin ke anaknya atau sama ibu-ibu di majelis taklim bolak-balik. Ini keren banget Bu. Saya ambil dari Habib Muhammad Al-Bagir bin Yahya hafizahullah. Ayo kita baca. Nadanya saya ambil dari sholawat Badar biar semua hafal. Ayo Mas operator biar nggak kayak tadi telat suara, hadrohnya nyalain. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah bersuara jemaah. Tawassalam bismillah biar tambah siang-siang bersolawat Masya Allah. Wahai ikhwan kawan semua, hendaklah kita sadar bersama. Wahai ikhwan kawan semua, hendaklah kita sadar bersama. Hidup di dunia tiada lama, pasti kembali ke alam badan. Bila jasad sudah terwujud, sudah berada di alam kubur. Bila jasad sudah terwujud, sudah berada di alam kubur. Kulit dan daging dikubur hancur karena tak pernah sholat zuhur. Terbiasa dengan dosa besar, dosa kecil dianggap wajar. Terbiasa dengan dosa besar, dosa kecil dianggap wajar. Kulit dan daging hangus terbakar karena tak pernah sholat asar. Astagfirullah. Sudah di dunia hidup sulit, siksa kubur pun teramat pahit. Sudah di dunia hidup sulit, siksa kubur teramat pahit. Kubur menjadi karena tak pernah sholat Dikubur ada ular berbisa, Sujaul Aqran namanya. Berada ular berbisa, Sujaul Aqran namanya. Melilit semua orang berdosa karena tak pernah salat isya. Astagfirullah, naudzubillah. Terasa gemetar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh. Terasa gemetar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh. Kulit dan daging dibakar melepuh karena tak pernah sholat subuh. Astagfirullahaladzim.
di Purwakarta pasti akan sepakat dengan saya. Alam barzah itu baru raudhah min riyadil jannah atau hufrah min huffarin niran. Bagi orang soleh, alam barzah itu baru tamannya aja, belum nyampe ke surganya. Bagi orang buruk, neraka itu masih jauh. Alam barzah itu, bagi orang buruk, alam barzah itu semacam ruang tunggu menuju neraka yang sebenarnya, tapi ruang tunggunya saja seburuk itu. Nanti nerakanya bagaimana? Orang yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, tanpa uzur, tanpa alasan yang diterima oleh syariat, sengaja dia tinggalkan sholat fardu, satu kali saja dia siap-siap dibakar di neraka 8.000 tahun. 8.000 tahun tutup ya. Kebayang tuh ini dia lumber ke neraka 8.000 tahun. Garing. Kalau 10 kali dia tinggalkan sholat, tolong dikalikan 8.000 kali 10. Kalau 100 kali tidak sholat, setahun penuh tidak sholat, seumur hidup tidak sholat, berapa lama dia harus dibakar di neraka? Pertanyaannya, kenapa dia dibakar di neraka? Karena Allah sayang sama dia. Kenapa Allah sayang sama dia? Karena dia punya la ilaha illallah. Dia punya la ilaha illallah. Cuma sayang, dia punya la ilaha illallah tapi karena sholat. Karena Allah sayang orang yang punya la ilaha illallah, tempatnya surga. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Orang yang punya la ilaha illallah tempatnya mesti di surga. Cuman masalahnya dia karena sholat. Allah sayang sama dia, dia harus ke surga, tapi surga menolaknya. Karena surga tempat suci, nggak mau dimasuki orang yang kotor. Karena setiap satu kali meninggalkan sholat, ada noda hitam di hatinya, ada kotor di jiwanya. Semakin meninggalkan sholat, semakin kotor jiwanya, semakin kotor hatinya. Surga nggak mau terima, Bu. Ini teman persis seperti lemon tema ibu kedumuran kali alir kedumuran kalian ini tiba main bola di buruan, ibu buruan nanti pindah letak nanti apa namanya main hujan dari nanti kan jadi seolah-olah tapi pindah bola kotor tapi kesadaran baju nanti kotor nanti cili-cili pindah letak saudara-saudara. Di mana-mana kita anak kecil ngampi kaimah kira-kira koce baju nanti bakal dilaan atau diantar pun pasti bakal dilaan nanti di mana-mana baju nanti dilaan ada gak suka mana-mana bakal koce. Nah yang sudah sedih dengarkan gak jawab. Dengerin, kan mau dengan budak kecil main bola di lapangan balik pun aku letak awak-awak jika baju nanti lalu pisan nabi-nabi nanti kita ngampi kaimah namun di mana-mana kita budak ngampi kaimah tulis baju nanti lah ada aku budak teh anu baju nanti lalu pisan aku letak sepada main bola teh kira-kira kita baju budak bakal dikenal lemari semua. Tapi kalau saya yang ditanya badai di kanal lemari semua badai ngan di sisi bola so badai di kanal lemari semua mau dah kotor biar masuk lemari kumaha kan sese. Nah kalau sudah disese masuk lemari tidak cek poikan orang ibu ke lemari. Nah kalau sudah dipoikan masuk lemari tidak tentang tuh pasti kan garing can. Mun geus garing kana lemari moal. Nah istri kaheula. Mun tos diisikan kana lemari, lah can tilepan heula, tapi amrumbeun. Geus dilepan kana lemari. Lihat proses yang panjang sebelum masuk lemari. Allah siapkan surga sebagai darun ni'am, tempat nikmat kesucian. Di sana suci. Manusianya kotor, dicuci. Langsung dicuci atau dikeuman heula? Dikeuman. Dicucinya digucak atau disikat? Tergantung noda. Makin hese nodanya sikat. Setelah dicuci disikat, dijemur. Dijemur itu di tempat dingin atau tempat panas? Dijemur. Beres dijemur disetrika. Setrika itu dingin atau panas? Setelah disetrika dilepas. Iya. Setelah dicuci, disetrika, dipoe, dilepas, baru masuk lemari, baru masuk surga. Makanya mumpung belum mati, yuk cuci diri kita sekarang. Mumpung belum mati, yuk setrika diri kita sekarang. Mumpung belum mati, poekeun sekarang. Mumpung belum mati, dilepan sekarang. Makanya manusia semua rugi kecuali yang berilmu, semua yang berilmu rugi kecuali yang beramal, semua yang beramal rugi kecuali yang ikhlas. Illa man atallaha biqalbin salim. Mereka yang ikhlas adalah yang datang
Allah dengan hati yang selamat. Apa itu hati yang selamat? Hati yang dia bina, hati yang dia bimbing untuk selalu kepada Allah. Hatinya rindu masjid, hatinya rindu majlis taklim, hatinya rindu baca Al-Quran, hatinya rindu duduk bersama orang soleh, hatinya rindu ke pengajian. Nah, ini orang selamat, amin. Ini ahli surga semua, amin. Karena kalian rindu pengajian. Katanya tadi ketika ngobrol, tiap tahun di sini penuh terus kalau pengajian. Betul, betul. Tiap Rajaban mulu dan ini penuh wae ngaji, betul, ini betul. Ini kalian keren. Jalisus salih mithlu jalisi hamilil miski, duduk dengan orang-orang baik seperti engkau duduk bersama orang yang sedang meracik parfum. Kamu kebagian wanginya. Wa jalisus su'i mithlu jalisi nafikhil kiri, nongkrong duduk dengan orang-orang buruk, kamu kebaikan buruknya seperti engkau sedang nongkrong duduk bersama orang yang sedang meniup tungku saat membuat, atau seorang pandai besi. Seorang pandai besi meniup tungku, kamu duduk nongkrong bersama dia, kamu kebagian baunya, asapnya, jangan-jangan sedikit percikan apinya. Kalian menongkrong sama orang soleh, andai kalian ibadahnya ada yang kurang atau ada sedikit-sedikit maksiat yang belum ditobatin karena lupa, mati, teman-temanmu nanti akan narik kamu ke surga. Ini hebatnya gaul sama orang soleh nih. Ini kita sebut 1000 orang dah ya. Nah, ada 5 orang, nggak tahu kenapa ya, ada dosa yang dia lupa, nggak istighfarin gitu, sangka tobatan kabur maut setan 5 orang. Yang 995 orang akan memberi syafaat kepada 5 orang ini. Masuk surganya biar semua 1000 semua. Ini namanya yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Ini mohon maaf Pak kalau saya ngomong belak-belakan. Di TNI ada orang solehnya banyak, orang salahnya ada nggak Pak? Izin Pak, saya bukan tidak sopan, bertanya datar aja. Di TNI ada orang salah nggak Pak? Ada, orang soleh ada. Izin bertanya kemana? Di kepolisian ada orang soleh Pak? Orang salah ada. Mudah-mudahan orang solehnya menjadi syafaat bagi orang salahnya. Nanti yang salah-salahnya Allah kasih hidayah jadi soleh semua. Permisi, di sini ada RT, ada RW, ada kepala desa, ada camat. Di Purwakarta ada bupati. Di Indonesia ada gubernur, ada menteri, ada pejabat, banyak presiden, banyaklah pejabat. Pejabat kita orang solehnya ada, yang salahnya ada. Saya berdoa mudah-mudahan nih orang-orang soleh bisa memberkahi Indonesia. Nih yang salah-salah dapat hidayah biar jadi soleh. Soalnya bukan apa-apa Pak, saya kasihan kalau pejabat kita gak soleh, kasihan. Macam dana bansos pandemi dikecil, kasihan. Kenapa? Di dunianya nggak sebentar, nanti di nerakanya juga masih cetak. Kasihan saya mah bukan gimana ya, bukan tidak marah, kasihan saya. Kalau ada pejabat yang korupsi, kalau ada orang-orang yang terus, saya mah bukan apa-apa, kasihan dia di dunianya nggak lama, mau berapa miliar dia ambil juga paling berapa tahun dia nikmati, setelah itu mati, setelah mati diduduk dia di neraka. Kasihan, ambilin ke malaikat. Kalau ada perempuannya sama suaminya, perempuan berpedengring sama suami, saya lihatnya apa? Kasihan saya. Ini perempuan berani banget ya sama suaminya. Dia nggak sadar apa dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW itu diperlihatkan gambaran ahli neraka, perempuan-perempuan yang kasar kepada suaminya, ngomongnya kencang keras dan tidak sopan dan nggak nurut sama suaminya, nanti lidahnya akan memanjang sampai ke lantai. Sampai bingung dia kalau jalan keinjek-injek lidahnya sendiri. Tapi suami yang kasar, ya kan, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Laki-laki yang kasar, apalagi laki-laki yang sampai memukul, menampar istrinya, kuaplo. Laki-laki yang menampar istrinya, dia nanti tangannya tidak akan berhenti memanjang sampai kalau berjalan dia akan menggusur, menggeser tangannya sendiri, diseret tangannya sampai dia kesulitan membawa tangannya sendiri. Kemudian
setiap pori-pori tangannya akan keluar belatung. Si laki-laki, kamu berani sama istri kamu menampar-nampar. Apa kamu lupa bapaknya menyayangi dia? Dia ikhlaskan menjadi istrimu. Sudah jadi istrimu kau tampar. Sia daripada nampil kebajikan sia keluar sia lain. Wajib Pak kita memuliakan perempuan. Betul nggak? Kamu bukan kakak saya, bukan adik saya, bukan ibu saya, bukan bibi saya, tapi kamu perempuan dan saya wajib memuliakan kamu. Sepakat nggak? Hei siapa laki? Main tampilin siapa majikan? Dulu saya aing ayeuna. Nya asa gede kawani. Padahal sia kawani teh ukur ka pamajikan sia. Kenapa kasar aing teu hayang lamun begitu patut? Betul tidak? Orang ini bukan anak awewe. Saya punya anak perempuan Bu. Anak perempuan saya dibentak orang, sakit Bu hati saya. Saya punya anak perempuan, banyak lagi anak perempuan saya. Berapa? Hah? Ya maksudnya saya punya 3 anak perempuan. Anak perempuan aja saya 3. Saya lihat anak perempuan saya Bu dibentak orang, sakit Bu hati saya. Linu tekan hati. Cuma yang bentaknya anak kecil, jadi saya harus sabar juga kan. Ini cerita kan saya juga ada anak perempuan yang umurnya 3,5 tahun. Dibentak sama temannya laki-laki temen. Anak saya langsung sakit hati saya. Cuma saya harus sabar juga kan, karena anak kecil kan. Yang bentaknya anak kecil. Kolot sih yang ngebentak anak aing. Dikali saya paling jadi sebelah. Ditambul saya paling mau disambelan. Saudara, pusing itu daing. Berapa kali gambaran Mi'raj tentang laki-laki dan perempuan Allah perlihatkan, tapi saya kembalikan kepada tema yang dititip panitia hari ini tentang sholat. Orang-orang yang sholatnya dia hadirkan di luar sholatnya dia akan baik akhlaknya. Saya ulangi, orang-orang yang menghadirkan sholat di luar sholat. Maksud menghadirkan sholat di luar sholat adalah ketika sholat dia sempurnakan sholatnya, walaupun sudah beres sholatnya, karakter sholat masih dia bawa, kemuliaan sholat masih dia bawa. Dia menyembah Allah di masjid, di luar masjid dia tetap menyembah Allah. Jangan sampai dia nekatkan Allah ayah usum di masjid, usum di pasar Allah jadi eueuh, usum di terminal Allah jadi eueuh, kan aneh. Betul. Nah gitu. Nah nitipnya karena Isra Mi'raj itu subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Ayo bapak-bapak ikuti saya lewat suara hati saja. Di hati saja Pak, nggak usah bersuara di era. Ada bapak-bapak mainan pengen kumaha ngobrol magaraneh. Tapi lamun tema di suara begini suka malu biasanya. Kalau perempuan tuh bedas. Nih, bapak-bapak hati saja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Di hati saja. Bismillahirrahmanirrahim. Barokah bulan Rajab tahun 1444 sekarang. Setelah saya mendengar tausiah dari mubalik, mulai hari ini saya akan rajin sholat berjamaah di masjid. Kalau saya sholatnya di rumah, nanti saya pakai mukena. Kalau perempuan sholatnya di rumah aja. Kalau laki-laki sholatnya di masjid. Boleh nggak sholat di rumah? Ya, kali-kali lah, kali-kali. Kalau sering-seringnya di mana? Di masjid. Khususnya, utamanya sholat maghrib dan sholat subuh. Riwayat lain mengatakan asar dan subuh. Kaum Nabi sebelumnya seperti kaum Nabi Musa, sholatnya sehari semalam cuma sekali. Kita 5 kali. Nih nanti ada kelihatan 2 orang, dan ada orang rajin, ada orang kedul. Kalau orang kedul akan berkata nunahnya baheula mah sholat kan sekali, itu orang kedul. Tapi kalau orang yang berilmu dan rajin, dia akan berkata nunahnya kita sholatnya 5 kali. Kaum baheula mah hiji. Coba saya tanya, Bu, saya kasih 2 peti, pilih 1. Peti ke-1 isinya emas 1 kilo, peti kedua isinya emas 5 kilo, ambil yang mana? Yang kedua dong.
karena ibu mikir emas 5 kilo nilainya lebih besar, lebih banyak daripada emas 1 kilo. Saya kasih pilihan mau ambil 100.000 selembar, mau 100.000 5 lembar. 5 lembar, ibu mudah jawab karena nilai 5 lembar lebih banyak daripada 1 lembar. Silakan pilih, mau sehari semalam sholat sekali, mau 5 kali. Mending 5, kalau orang sadar nilainya mending 5 sehari, kita lah jauh lebih beruntung daripada kaum-kaum sebelumnya. Alhamdulillah. Dan jemaah, waktu sudah menunjukkan jam 12 lebih 8 menit. Berarti ceramah saya sudah lebih 8 menit. Maaf saya lebih 8 menit. Saya minta maaf kepada jemaah. Sebelum saya tutup doa, tadi panitia minta saya tutup doa jam 12 pas, ternyata lebih, maaf. Serius? Ada ya. Emang jam segini ada? Iya. Kita jemaah, ya, mungkin dia adanya, kita adan di Batur, kayak adan di dia. Jemaah, saudara-saudara, ya adan yang dijawab tuh adan yang terdengar oleh telinga langsung dari kampung sendiri. Jemaah, sebelum saya tutup salam, saya mengajak jemaah kepada jemaah semua untuk thalabul ilmi tiap hari. Thalabul ilmi sebulan sekali nggak cukup, seminggu sekali nggak cukup, harus tiap hari. Orang yang meninggalkan thalabul ilmi 1 hari, qasat qulubuhum, hatinya keras. Meninggalkan thalabul ilmi 2 hari, maridat qulubuhum, hatinya sakit. Meninggalkan thalabul ilmi 3 hari, matat qulubuhum, hatinya mati. Ayo kita thalabul ilmi tiap hari. Caranya gunakan teknologi atau handphone masing-masing. Di handphonenya ada WA tidak? Saya buka pesantren dalam 3 bentuk. Satu pesantren fisik, ada bangunannya, ada santrinya, ada asramanya. Ada lagi pesantren virtual. Pesantren virtual itu ngaji lewat Zoom. Ini kebiasaan zaman pandemi. Pesantren yang ketiga pesantren online. Makanya santrinya disebut santri online. Ini menggunakan aplikasi WA. Dulu pakai Telegram tapi tidak efektif, saya ganti pakai WA. Ibu yang punya WA, bila mana mau daftar jadi santri online, silahkan gratis. Orang yang sudah jadi ulama saja wajib thalabul ilmi, apalagi yang masih awam. Silakan catat nomor WA saya. Jadi saya buka kitabnya saya baca, lalu saya mutola'ah, lalu saya fotokan kitabnya, halaman kitabnya langsung, lalu saya terjemahkan, lalu saya surah, lalu saya kirim dari WA aku ke WA-mu, dari HP ku ke HP-mu. Bagi yang suka baca kitab kuning, baca langsung ke halaman kitabnya. Bagi ibu-ibu yang kerepotan baca kitab kuning karena tulisannya kecil-kecil dan tidak ada barisnya, nggak usah dibaca Arabnya, baca saja teks terjemahnya. Cukup 1 menit buka HP, baca, lalu simpan lagi HP-nya, menyelamatkan 1 hari, berarti ada thalabul ilmi di situ. Ya, tidak usah komentar. Nanti nomor telepon saya masukin, Sapri ke saya ya. Saya masukin ke grup. Fungsi grup hanya untuk kirim efektif. Sekali kirim masuk ke 500 santri online. Sekarang sudah masuk 12 grup, mau dibuka grup yang ke-13. Silakan bergabung gratis. Grupnya dikunci, tidak bisa komentar. Biar nggak berisik. Saya sebut nomornya 08 21 22 23 39. Saya ulangi 08 21 22 23 39. Japri ke saya, nomornya saya simpan, saya masukin ke grup. Yang niat thalabul ilmi silahkan betah-betah di sana. Tiap hari insya Allah dapat kiriman ilmu dari saya. Saya sebut ilmu karena sumbernya jelas. Bila suatu saat kau baca Facebook, baca Twitter, baca TikTok, baca internet, baca Google, yang kau katakan itu ilmu, kalau tidak ada sumbernya dan sanadnya, jangan katakan itu ilmu. Itu bukan ilmu. Kalau kau baca di internet nggak ada sumbernya, itu hanya wawasan saja. Ilmu harus jelas sumbernya, karena ilmu secara akademis dan secara ilmiah harus dipertanggungjawabkan. Lalu bismillah, 1, 2, 3. Dan terakhir sebelum saya doa, minta doa pesantren fisik yang saya sedang kerjakan sedang naik lantai 2 untuk masjid dan majlis, sedang naik lantai 2 pengecoran. Mohon doa dari semua
dan saya juga sedang menghadapi pembebasan lahan tahap 3 dan tahap 4. Mohon doa dari semua biar Allah kasih lancar. Ini cabang yang ke-33 yang sedang saya bangun. Jemaah, saya bawa minyaknya minyak sholawat, sudah disolawatkan oleh saya dan oleh sahabat saya Al Habib Olid bin Zain Ba'bud Al Manduri. Silakan bila ada anak santri atau nanti ada yang di sini, ibu silakan samperin saja ke sini. Kali Bapak Yuk, silakan samperin ke sini. Infaknya Rp10.000 saja. Jangan telepon Bu, kok ini ada yang masuk telepon ya? Jangan telepon Bu, nomor yang tadi jangan telepon Bu, nggak akan diangkat nih lagi ceramah. Jangan telepon. Ini ada minyak sholawatnya, silakan niat karena Allah. Infaknya 10.000, yang uangnya berlebih silakan lebih dari 1 karena Allah ya. Di dalamnya ada jariah karena selama masjidnya dipakai, musolanya dipakai, majelisnya dipakai, pahalanya ngalir walaupun sudah meninggal dunia. Dan juga ini saya kumpulkan uangnya untuk belanja sebaik-baiknya, diantaranya material pembangunan majelis dan pesantren dan masjid. Silakan karena Allah, silakan karena Allah, dan kita akan menutup doa bersama-sama. Ikuti bersama-sama berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal khaira wa rahmata wal barakata was salamata wal jannah bi barakatil Isra'i wal Mi'raj bi habibikal Mustafa alaihi salatu wassalam. Kama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Ramadan wa hasil ma wasidana. Amin amin. Waghfir lana dhunubana wa muhtu 'anna khatayana wa nawwir qulubana wa shrah sudurana. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadan ya Rabbana waj'alna minal muqimina ila salawati wa min dhurriyyatina. Ya Allah, izinkan kami menegakkan salat dan keturunan kami jadikanlah mereka mengerjakan salat. Innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas pertemuan yang istimewa dan berharga ini. Saya minta maaf bila ada kesalahan, ucapan atau tindakan, dan bila gaya ceramah saya kurang berkenan, saya minta maaf. Silakan, ada santri yang standby di sebelah kanan, payunan ke panitia. Terima kasih. Panitia minta izin masjid terdekat sebelah kanan. Sana aja. Jadi akan lebih santai. Terima kasih. Muhammad Hariri minta pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.